di di rekamnya ya. Oke, saya kira ini sudah ada 28 ya. Nggak tahu tadi mungkin barangkali sudah lebih tadi ya, mungkin. Jadi ya, sudah 34 ya. Baik, kita mulai saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali meskipun ada sedikit hambatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi waktu yang waktunya nanti ditambah supaya bisa memenuhi persyaratan kegiatan kita ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya, karena waktu kita kan cuma sampai pukul 17:20 ya. Ya, 17:20 ya. Untuk selanjutnya dilanjutkan yang tadi saja ya Pak ya, Pak Fakih. Iya Pak, lanjut yang tadi Pak, kelompok 2 berarti Pak hari ini Pak. Oke, ya silakan yang kelompok 2. Ya. Nah. Sudah kelihatan belum ya? Kelihatan, sudah. Sudah Pak? Ya. Sudah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari GK4, kami dari kelompok 2 akan membahas pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan dan miskonsepsi di KB2, yaitu tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Adapun pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan, yaitu ada 2. Yang pertama dari Bu Medania, yaitu bagaimana menjelaskan penyakit budaya stereotip dan etnosentrisme kepada siswa. Kepada kelompok kami akan menjawab, yaitu Bu Nunung. Bu Nunung, monggo dipersilahkan. Baik Pak, sudah ada suara saya? Ada Bu, sudah siap? Baik, terima kasih. Slide-nya belum bergeser Pak Rizik. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Maidania ya. Bagaimana menjelaskan penyakit budaya stereotip dan etnosentrisme kepada siswa? Tentunya ini dalam proses pembelajaran. Nah, etnosentrisme dan stereotip ini kan termasuk faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Berarti materi ini dibahas setelah materi persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana kita mengajarkannya kepada siswa? Kelompok kami berpendapat bahwa setelah kita selesai tentang materi persatuan dan kesatuan, kemudian kita melanjutkan kepada siswa itu membagikan gambar-gambar, ya, membagikan gambar-gambar. Setelah itu siswa diminta untuk mengidentifikasi mana perilaku yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Setelah itu siswa diminta untuk mengelompokkan gambar mana yang mencerminkan perilaku, stereotip, dan etnosentrisme. Baru kemudian siswa
diminta untuk menjelaskan kenapa siswa itu kelompoknya itu memilih gambar itu merupakan stereotip dan gambar yang ini merupakan etnosentrisme gitu. Nanti setelah semua kelompok menjawab, baru guru meluruskan pemahaman siswa yang masih miskonsepsi, misalkan seperti itu. Begitu jawaban dari kelompok kami. Mudah-mudahan kurang puas ya Bu Mei. Begitu Pak Rozik, mangga dilanjut. Maaf nih, slide-nya tampil enggak ya? Enggak, belum Belum Pak bergeser, Rozi. Pak. Belum Pak. Belum berpindah Pak. Masih terkorot lagi. Ulangi lagi ya. Udah, Bu? Iya. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Bu? Ya, sudah. Lanjut ke slide berikutnya aja, Pak. Ya. Oke, bisa Materi disebutkan. yang mengalami kesulitan yang kedua yaitu dari Ibu Maria Ulfah, yaitu bagaimana model pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengurangi lemahnya nilai budaya bangsa. Kepada Ibu Dini, monggo dipersilahkan untuk menjawab. Barangkali Ya, ada teman-teman yang mau menyanggah atau membantu juga dipersilahkan. Ya, baik. Pak, sudah terdengar suara saya Pak? Silakan Bu Dini. Halo? Sudah terdengar Pak? Iya, iya, sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Sudah Bu Dini. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab. Kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu, siapa tadi itu? Bu Ulfah ya, tentang bagaimana model pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengurangi lemahnya nilai budaya bangsa. Mungkin kalau untuk model pembelajaran sepertinya itu dikembalikan kepada gurunya masing-masing, bagaimana kebutuhan dan juga kondisi siswanya masing-masing ya Pak Bu. Tapi kelompok kami mencoba menjawab dan menganalisis dan menggunakan model problem based learning. Ya, seperti yang kita tahu bahwa model pembelajaran based learning adalah rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya mendengarkan, tapi terlibat langsung di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Seperti di sini, orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menampilkan fenomena atau demonstrasi cerita yang akan memunculkan masalah atau pertanyaan kepada siswa. Kemudian akan memotivasi siswa itu sendiri. Contohnya, di kelas 4, itu ada pembelajaran tentang, di SBDP ya, karena kita ini sangkut pautnya dengan nilai budaya bangsa. Saya ambil contoh, di kelas 4 itu, di tema 1 ada pembelajaran tentang gerak dasar tari kreasi daerah. Nah, jadi pertama-tama guru menampilkan video misalnya, tarian kreasi daerah. Jadi siswa akan melihat tarian kreasi daerah itu seperti apa. Nah, kemudian setelah melihat, siswa dan guru melakukan eksperimen. Nah, guru dan siswa mencoba, ya. Mungkin memang tariannya tidak yang sulit ya Pak Bu, yang mudah dilakukan oleh anak. Ya, siswa mencoba melakukan tarian tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan. Ya, jadi biar rasa cinta terhadap nilai budayanya semakin berasa itu, siswa harus terlibat langsung. Karena memang kita sadari ya, dengan zaman sekarang itu siswa terhadap nilai budaya itu sudah mulai terkikis. Seperti dari yang kita tahu ya, kalau kita masih kecil, pas zaman-zaman saya kecil juga ya, kalau kita permainan kan cukup kayak main tali, main congklak, seperti itu. Kalau siswa sekarang kan sudah bergeser ya, permainan itu sudah main game, dan seperti itu. Kemudian setelah siswa melakukan eksperimen, nah guru mengarahkan siswa untuk menciptakan karya. Jadi kita bisa melakukan, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok.
Nah, nanti di dalam kelompok itu, siswa bisa menampilkan kreasi yang mereka buat bersama teman-temannya untuk nantinya ditampilkan di waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dikasih jangka waktu seminggu atau 2 minggu untuk siswa berlatih menampilkan karyanya. Setelah itu selesai, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilakukan. Jadi guru di sini memberikan penguatan dan juga kesadaran. Di sini siswa juga bahwa sadar ya, bahwa kita itu kalau bukan kita yang mengamalkan nilai budaya siapa lagi. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang menambahkan? Nah, itu apa namanya? Itu bagus sebenarnya kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki ya atau mempunyai karya-karya inovatif baru gitu ya, berdasarkan apa itu bisa menjadi karya inovatif untuk Bapak dan Ibu. Misalnya membuat atau mendesain gitu ya, mendesain tentang hal-hal yang terkait dengan apakah mungkin dari video-video yang ditampilkan itu kemudian kita ciptakan sebuah nilai-nilai budaya baru gitu ya, yang tentunya yang tidak menghilangkan nilai-nilai aslinya. Kira-kira itu sangat bagus saya kira ya yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi sekarang kan memang banyak tampilan-tampilan video ya gitu ya yang bisa diinikan. Ya betul Pak, memudahkan kita untuk bisa. Ya betul. Oke lanjut Pak, silakan. Ya, sekarang mengenai miskonsepsi di modul 5 KB2 yaitu ada Pak Zainal tentang menanyakan makna persatuan dan kesatuan beserta contohnya. Yang kedua, Bu Mugi menanyakan zona laut, teritorial, dan ZEE. Yang ketiga, Bu Eka menanyakan tentang problematika masyarakat multikultural, stereotip, dan etnosentrisme. Yang keempat, Bu Eneng menanyakan perbedaan antara patriotisme dan nasionalisme. Yang pertama, tentang apa makna persatuan dan kesatuan beserta contohnya akan dicoba dijawab oleh Bu Eli. Kepada Bu Eli, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rosi. Ya, di sini saya mau mencoba sedikit menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya, miskonsepsinya. Kata persatuan dan kesatuan itu sepertinya sudah melekat di jiwa kita ya Pak, Ibu Bapak Guru. Karena Indonesia itu kan letaknya kepulauan. Jadi kata persatuan dan kesatuan itu sudah melekat banget lah dengan diri kita, dengan kepulauan yang memisah-misah wilayah kita. Dilihat dulu kata persatuan dan kesatuan itu sama-sama memiliki kata awal atau kata dasar yaitu satu ya Bapak Ibu, yaitu utuh atau tidak terpecah belah gitu. Jadi di sini menurut kelompok kami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuan bermakna perihal satu, sifatnya tunggal atau satuan. Dari pemaknaan yang sudah dijelaskan dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita sehingga dapat melepaskan diri dari penjajahan. Contoh-contohnya akan disampaikan oleh Bu Evi. Silakan Bu Evi. Monggo Bu Evi. Terima kasih Bu. Contoh persatuan dan kesatuan. Terima kasih Pak Bapak Bu Eli. Jadi ada contoh persatuan dan kesatuan.
Di antaranya adalah menghargai hak dan pendapat masing-masing individu dan juga saling menyayangi antara sesama. Kemudian menjaga kerukunan yang sudah terbangun sebelumnya, artinya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan pertikaian, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan di tempat tinggal. Selanjutnya, selalu berusaha membantu orang lain apabila sekiranya ada yang sedang membutuhkan bantuan Anda. Selalu menjaga perilaku dan cara bicara sesuai dengan tata krama yang ada. Hal ini bertujuan untuk mencegah ada orang yang sakit hati dengan perilaku maupun perkataan Anda. Contoh selanjutnya, saling bergotong royong untuk tetap menjaga keutuhan negara, selalu aktif dimanapun lingkungan Anda berada, atau secara mudahnya selalu memberikan kontribusi positif bagi siapapun. Silakan Pak Roji, Fahrul Roji, saya kalikan ke Bapak. Ya, jadi makna persatuan dan kesatuan yaitu persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian atau orang atau apa, sedangkan kesatuan yaitu wadahnya, tempatnya. Contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia, gabungan dari beberapa guru-guru di seluruh Indonesia. Sedangkan kesatuannya yaitu satu wadah PGRI-nya. Mungkin begitu teman-teman. Oke, saya menambahkan sedikit Pak. Itu jadi sebenarnya kita kalau ini istilah membelajarkan kepada peserta didik gitu ya, yang terkait dengan itu, keragaman itu bisa dikaitkan dengan keragaman misalnya suku gitu ya. Nah, jadi bisa juga ditampilkan ini ada suku-suku yang berbeda-beda kan begitu ya, tapi kita harus harus bersatu Bhinneka Tunggal Ika itu ya, berkaitan dengan itu. Kemudian juga bisa kaitkan dengan budaya daerah gitu ya. Nah, bisa juga bahasa. Jadi meskipun berbeda-beda dalam bahasa gitu, ada Sunda, ada Jawa, ada apa gitu ya, Batak dan sebagainya, tapi harus menjadi satu kesatuan dalam kaitan dengan nasional. Nanti ada kaitannya dengan nasionalisme juga ya, kaitan dengan itu. Nah, yang perlu ditampilkan itu fenomena-fenomena ya. Jadi bagaimana kalau misalnya tadi ada kaitan dengan tergerusnya nilai budaya gitu ya, berkaitan dengan keragaman-keragaman yang menimbulkan menimbulkan perpecahan gitu ya. Nah, itulah yang perlu ditegaskan begitu pada peserta didik. Ya, misalnya ada tawuran gitu ya, misalnya itu tampilan. Itu kan ada kelompok-kelompok tuh gitu. Itu artinya ada semacam atau sejenis perpecahan kan gitu ya. Itu tidak bersatu gitu antara warga tawuran gitu ya. Nah, itu kenapa penyebabnya itu gitu ya. Nah, saya pikir hal yang seperti ini bisa dijadikan contoh gitu ya untuk mengatasi supaya tidak timbul perpecahan antar warga misalnya seperti itu. Nah, itu sekarang kan banyak muncul seperti itu di kalangan masyarakat ya, contoh-contoh itu. Nah, itu saya kira Bapak Ibu ya. Oke, lanjut silakan. Selanjutnya yaitu miskonsepsi dari Bu Mugi tentang zona laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Kepada Pak Dodo akan coba menjawabnya. Pak Dodo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rojik. Saya akan coba menjawab. Kelompok kami coba untuk menjawab. Zona laut Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
Tapi yang ditanyakan yaitu laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif itu. Oke, saya sampaikan dulu. Zona laut teritorial itu batas laut atau zona laut teritorial merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Ini berlaku jika antara dua negara itu berdekatan seperti Indonesia dengan Malaysia. Ini yang berlaku zona laut teritorial. Jadi jika ada dua negara atau lebih yang menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil, 12 mil, itu bisa seumpamanya cuman ada 20 mil, berarti 10 mil gitu. Jadi ininya batasnya. Tapi kalau lebih dari 24 mil, itu diambilnya 12 mil dengan 12 mil. Jadi 24 mil dua-duanya. Kalau lebih dari itu, ya mungkin tengah-tengahnya nanti itu jadi zona internasional. Selanjutnya itu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu merupakan jalur zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini Indonesia mendapatkan di dalam ini bisa dicontohkan antara Indonesia dengan Australia. Indonesia dengan Australia itu kan berjauhan sekali, sehingga untuk zona Indonesia itu lebarnya 200 mil dan dari Australia pun seperti itu. Mungkin dari kelompok kami bisa menjelaskan sampai di situ. Silakan Pak Rojik. Ya, pada Bu Mugi, mana Bu Mugi? Sudah puas jawabannya, Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Sekarang miskonsepsi yang ketiga yaitu tentang problematika masyarakat multikultural, stereotip, dan etnosentrisme. Kami akan coba menjawabnya, yaitu kepada Bu Dasa. Kepada Bu Dasa kami persilakan, monggo. Bu Dasa, ada Bu Dasa? Ya, terima kasih Pak Rozi akan mencoba tentang problematika masyarakat multikultural, stereotip, dan etnosentrisme. Masyarakat multikultural itu merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, yang digabung menjadi satu dan saling apa itu Pak? Ya, masyarakat multikultural itu ya intinya masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang background budayanya berbeda-beda, tetapi berusaha untuk saling walaupun mereka tetap mempercayai multikultural itu ada 7. Yang pertama itu masalah etnisitas, primordialisme, etnosentrisme, prasangka, dan integrasi bangsa. Kemudian tentang stereotip. Stereotip itu ya di sini etnosentrisme dulu ya, yang kelompok kami bahas itu tadi ya. Etnosentrisme itu merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Individu atau kelompok tersebut menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya itu adalah yang paling unggul dan lebih baik daripada budaya lainnya. Prinsip yang satu ini lebih merujuk pada rasa bangga seorang individu ataupun kelompok. Ya, contohnya gini, biasanya kita kan
contohnya saya orang Jawa ya, banyak sekali ya, mohon maaf sebelumnya untuk yang bersuku lain ini cuma dengar dari yang lain aja. Kalau ternyata orang Padang itu mohon maaf pelit. Nah, itu kan prasangka ya. Padahal sebenarnya ketika saya memiliki teman dari suku Padang, ya tidak seperti itu. Gitu kan? Nah, ini prasangka-prasangka ini yang disebut dengan etnosentrisme. Kemudian prasangka dan stereotip. Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Nah, di sini prasangka sangat berpotensial untuk menimbulkan salah paham ya. Kemudian prasangka berangkat dari pandangan negatif dengan pemisahan tegas antara perasaan kelompok sendiri in group dengan perasaan kelompok lain atau out group. Ya, demikian yang saya tangkap tadi dari diskusi kami tadi siang. Terima kasih. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Terima kasih. Ya, teman-teman barangkali ada yang menambahkan. Oke, saya kira cukup sangat ya? bagus itu. Cukup. Ya, baik. Cukup ya Pak ya? Ya. Okay. Selanjutnya miskonsepsi yang keempat yaitu perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. Kelompok kami akan coba menjawabnya yaitu kepada Bu Arti Suharti. Ada Bu Arti? Halo? Iya, ada Pak. Monggo, halo. Monggo dipersilahkan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Neng Korima. Kebetulan Bu Neng teman saya UT nih Pak. Oke, banyak artinya ya Bu. Ketemu lagi ya kita ya. Alhamdulillah. Kita ketemu ya di dunia maya. Iya Pak. Cak Silakan, lanjut monggo Bu. Bu Arti masih di mute itu. Pencet berarti Bu ya. Ya, perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan kedaulatan sebuah negara dengan cara mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Secara umum, patriotisme dan nasionalisme memiliki kaitan erat. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seseorang harus memiliki rasa nasionalisme. Jika patriotisme adalah jiwa rela berkorban demi negaranya, maka nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Nah, di sini nasionalisme itu kan, rasa nasionalisme itu tumbuh karena didasari oleh adanya rasa patriotisme. Nah, sementara patriotisme itu dapat berkembang setelah kita memiliki jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kita, di hati kita. Jadi seperti itu, Bu Neng. Jadi kita tumbuh rasa nasionalisme dulu, baru patriotisme. Ya, patriotisme dulu yang mendasari nasionalisme. Jadi seperti itu. Jadi dia berkaitan erat sebenarnya. Seperti itu Bu Neng. Terima kasih. Jadi contohnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, contoh sikap nasionalisme dan patriotisme akan dibacakan oleh Bu Dite. Bu Dite, Ya ada? Pak, terima kasih Pak. Contoh sikap nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme adalah jiwa rela berkorban demi negaranya. Contohnya, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaru dan inovatif, tidak kenal menyerah. Sedangkan contoh nasionalisme, cinta tanah air, yaitu cinta produk dalam negeri, mengikuti
upacara bendera, bangga akan bahasa dan budaya lokal, mengharumkan nama negara, mengamalkan Pancasila, serta mempromosikan Indonesia di sosial media. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, Saya saya kira ada kembalikan lagi. ya, bagus. Monggo Bapak. Ya, Apakah saya kira ada bagus ya. Jadi situ kalau patriotisme itu kan lebih rasa berjuang ya. Jadi perjuangan, penuh dengan perjuangan kalau dilihat dari. Kemudian rasa nasionalisme. Jadi berjuang untuk mewujudkan berjuang untuk mewujudkan nasionalisme ya. Misalnya kalau banyak kan itu yang berkaitan dengan para atlet ya misalnya ya. Sekarang ini sedang ini. Jadi atlet-atlet itu patriot ini, untuk mengharumkan nama bangsa secara nasional kan gitu ya, nasional. Berjuang untuk melawan ya, gitu. Berjuang untuk melawan atau berusaha gitu ya. Jadi tadi dengan cinta tanah air kan pasti ya rela berkorban ya, meninggalkan istri, anak gitu ya, meninggalkan saudara atau meninggalkan tanah air untuk mengharumkan nama negara ini misalnya ya, berjuang gitu. Ya itu saya kira. Dan kalau di dalam pembelajaran itu bisa sebenarnya banyak contoh-contoh yang real gitu ya, yang bisa ditampilkan gitu melalui video gitu ya, video-video gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Oke, itu aja Pak. Ya Pak. Silakan Pak Mat. Ya. Ya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan dikembalikan lagi kepada Pak Pakih atau kepada Bapak dosen. Monggo. Iya. Lanjut ya untuk kelompok berikutnya, saya kira ya. Pak, kelompok 3. Ya, silakan Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Pak Syafi'i lagi share screen. Rebutan. Oke. Tunggu sebentar. Sudah berjalan. Baik. Sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah Pak. Sudah terlihat. Dari kelompok 3, modul 5 PPKN ini, KB3 yaitu adalah konsep nilai, moral, dan norma. Baik, kita akan bahas permasalahan yang tadi ditanyakan oleh ke-6 penanya, 4 di materi yang sulit dipahami, dan 2 di materi miss yang konsepsi. Baik, kita langsung saja. Permasalahan pertama dari Bu Fani dan ternyata Bu Dini juga ya, karena pertanyaannya mirip gitu ya. Mungkin langsung saja nanti dibahas oleh Pak Zainal Abidin, ada ya? Pak Zainal Abidin hadir tidak ya? Tadi izin ya? Ada dia, udah masuk. Oh iya, oke, siap. Ini pertanyaan adalah dari Bu Fani dan Bu Dini, cara mudah membedakan antara norma kesusilaan dan kesopanan berikut contoh dalam kehidupan anak sehari-hari. Silakan Pak Zainal. Siap Pak, siap. Oke, silakan Pak. Ya, saya bacakan ya. Norma kesusilaan itu merupakan aturan hidup yang berhubungan dengan suara hati nurani manusia. Contohnya,
seorang siswa yang sedang ujian, ia merasa kesulitan, lalu dalam hatinya dia berbicara, saya tidak boleh menyontek walaupun sulit, karena itu perbuatan yang salah. Sedangkan norma kesopanan merupakan aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia. Contoh, cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, dan lain-lain. Melihat kepada hukum sebab akibatnya bersifat sosial, artinya dia yang berbuat tetapi orang lain ikut merasakan akibatnya. Norma kesusilaan bersifat individu atau diri sendiri, sedangkan norma kesopanan itu bersifat sosial, seperti itu. Kemudian kalau boleh saya menambahkan lagi, norma kesusilaan itu kan bersifat universal ya, diterima oleh semua golongan gitu. Kalau norma kesopanan itu lebih terbatas kepada golongan tertentu. Misalnya norma kesopanan atau norma kesopanan seperti adat istiadat itu kan terbatas ya. Mungkin di Sunda norma kesopanan orang Sunda dengan orang Jawa ada perbedaan, tetapi norma kesusilaan itu lebih luas cakupannya, universal. Contohnya tadi berbohong, itu norma kesusilaan. Semua orang atau semua manusia menganggap perbuatan bohong itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Dan ingat Bapak dan Ibu, antara norma yang satu dengan norma yang lainnya itu biasanya ada keterkaitan juga. Contoh dalam hal berbohong, di norma agama sudah jelas tidak diperbolehkan. Itu adalah norma kesusilaan. Semua orang, semua suku, semua bangsa juga menganggap bahwa perbuatan bohong itu kan perbuatan tercela. Apalagi dalam norma kesopanan juga sama. Dalam norma hukum juga sama. Di pengadilan ketika kita memberikan kesaksian palsu juga kan tidak diperbolehkan. Jadi sebetulnya ada norma-norma yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Terima kasih untuk jawaban nomor 1 ya Pak Safei. Oke, terima kasih Pak Jenal. Ini mungkin penguatan masih dalam pertanyaan ini. Oh iya. Mungkin nanti dibacakan oleh atau oleh saya aja Pak, dilanjutkan Pak. Larasati. Oh, Bu Laras. Silakan. Bu Laras dulu deh ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Jenal. Bu Larasati, silakan dibaca jawaban ya, Pak, tadi ya. Kita diskusikan. Baik, saya akan melanjutkan alternatif jawaban yang lain. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Contoh norma kesusilaan antara lain jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain, mengembalikan hutang, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Norma kesopanan adalah norma yang muncul dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, norma kesopanan bersifat lokal dan bergantung kepada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu. Sumber norma kesopanan adalah kebaikan dalam satu masyarakat yang ditaati sebagai pedoman untuk mengatur manusia. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu dicemooh atau dikucilkan. Contoh, antara lain 1, orang muda harus menggunakan bahasa yang lebih halus jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nomor 2, mempersilahkan wanita duduk jika bus atau kereta telah penuh. 3, mengetuk pintu jika bertamu. 4, gotong royong untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima, mengundang tetangga jika menyelenggarakan acara. Demikian alternatif jawaban yang lain. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Syafei. Ya, mudah-mudahan tadi paparan dari Pak Jenal Abidin dan Bu Laras sudah mencakup pertanyaan ini. Tadi sudah terjawab, mudah-mudahan sudah jelas ya pertanyaan dari Bu Fani dan Bu Dini. Ya, Bu Fani dan Bu Dini bagaimana? Saya kembalikan dulu kepada penanya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Iya, terima kasih banyak. Iya Bapak Ibu kelompok 3, terima kasih atas penjelasannya. Baik,
kasih. Untuk Bapak dosen gimana Pak? Bapak pembimbing mudah-mudahan Ya. bisa. Sudah luar biasa itu. Ya. Alhamdulillah. Baik Itu Pak, nanti kalau lanjut ke kegiatan pembelajaran kepada siswa jelas. Ya. Iya, baik Pak. Pembahasan soal kedua dari Pak Dodo, ya, merasa kesulitan dalam pemahaman materi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara nilai, norma, dan moral membelajarkan kepada siswa agar tertanam pada afektifnya. Baik, nanti pembahasan ini akan dibahas langsung oleh Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Ya Pak. Hadir Pak. Mengucapkan Iya, ya Pak. Terima kasih. Intinya itu adalah berlatih dan kebiasaan ya, sudah terbiasa. Ini pembahasan kedua, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kembalikan kepada penanya yaitu Pak Dodo. Pak Dodo, gimana Pak? Alhamdulillah ada pencerahan ya, cuman boleh nggak ini minta contoh gitu, pembiasaan yang seperti apa gitu. Oh iya ya, baik. Mungkin ada teman dari kita yang akan menanggapi. Silakan. Ya Pak Zainal. Boleh ya. Tadi Pak Dodo meminta contoh saat ini. Contohnya misalkan untuk pembiasaan sikap disiplin saja. Kita tidak bisa menuntut siswa untuk berdisiplin kalau kita sebagai gurunya tidak bisa menerapkan sikap disiplin terhadap diri kita. Itu. Selain pembiasaan juga harus ada keteladanan dari guru. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, sip. Ya. Mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Begini Pak Dodo. Terima kasih Pak, udah cukup. Alhamdulillah. Sama-sama Pak. Mungkin ini ya, bukan menambahkan. Jadi Bapak Ibu untuk memberikan pembiasaan itu memang kita harus menguasai atau memahami tentang konsepnya dulu gitu ya, konsep nilai, konsep moral gitu ya, kemudian juga dengan konsep norma gitu kan. Nah jadi kalau nilai itu berkaitan dengan apa sih sebenarnya gitu ya, nilai kesopanan misalnya kan ada juga ya nilai itu berkaitan dengan sebuah kebenaran nilai kebenaran gitu ya.
Kemudian apa namanya, kalau norma itu kan berkaitan dengan masalah ada norma hukum, ada norma apa namanya kesusilaan juga, ada norma agama begitu. Nah itu saya kira konsep ini harus diinikan, sehingga tadi mengenai disiplin itu masuk pada apa gitu ya, pada nilai apa gitu, gitu ya. Jadi memang contoh-contoh tadi sudah diinikan, gitu. Tapi harus dikuasai dulu konsepnya, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Menguasai konsep dulu ya. Baik Pak, kita lanjut saja Pak ke pembahasan berikutnya ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, pembahasan yang ketiga dari Ibu Nunung. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan kejujuran dan keadilan kepada siswa? Baik, akan dibahas masalah ini oleh Pak Stephen. Pak Stephen. Siap Pak, terima kasih atas waktunya. Silakan Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nunung. Bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan kejujuran dan keadilan? Ya, pertama, perilaku jujur dan adil harus dilatih dan dibiasakan dari sedini mungkin. Sebab pada usia sekolah dasar, seorang anak sangat mudah dididik atau dilatih. Baik orang tua maupun guru berperan sangat penting untuk mendidik anak jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, menerapkan kejujuran dan keadilan di rumah, sedangkan guru melatih kejujuran dan keadilan itu di sekolah. Jujur di sekolah, yang pertama salah satu contohnya yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menengok kanan kiri atau menyontek. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang ketiga, menaati peraturan tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan juga teman-temannya. Jika bersalah, harus berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian yang perilaku adil di sekolah, yang contohnya yaitu menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kemudian guru harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka yang sebagai pesuruh kelas. Itu dari saya, pemaparan dari kami kelompok 3. Ya. Baik, kami kembalikan dulu kepada penanya Ibu Nunung. Bagaimana Ibu Nunung tanggapannya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah cukup. Sudah. Sama-sama Ibu. Ya. Mungkin Bapak mau menambahkan atau? Oh iya, baik Pak, terima kasih. Pembahasan berikutnya yang terakhir, masalah materi yang sulit ya. Dari Bu Sari, pertanyaannya adalah bagaimana peserta didik dapat menerapkan norma-norma dalam hal ini yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akan dibahas langsung oleh Pak Ahmad Paki. Silakan, Ahmad Paki. Terima kasih Pak Syafi'i. Langsung saja teman-teman, ini jawaban dari kelompok kami tentang dari pertanyaan bagaimana peserta didik dapat menerapkan norma-norma yang tidak tertulis ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sepakat bahwa pendidikan nomor 1 itu adalah keluarga. Jadi biasakan antara sekolah dengan rumah itu ada kerjasama, terutama dalam memantau pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan anak sehari-hari. Jadi yang pertama, pendidikan yang baik dari keluarga dengan penanaman nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, artinya bisa dipantau di keluarga dulu. Penanaman dasarnya ada di sini. Dari kecil sampai dewasa,
penanaman nilai-nilai atau norma-norma itu ada di sini, di keluarga. Kemudian pemberian pujian buat anak jika sudah baik dalam sikap dan perilakunya. Nah ini terkadang orang tua agak pelit nih memberikan penilaian atau pujian kepada anak kalau sudah baik. Tapi punishment-nya luar biasa, kadang kalau salah dikit diomelin gitu ya Bu. Yang ketiga, nah ini udah mulai di sekolah Bu. Di sekolah guru selalu menanamkan nilai-nilai normatif sederhana yang bisa dilakukan di sekolah ketika bersosialisasi. Nah tadi yang sudah banyak dicontohkan di awal ya, bahwa norma itu banyak gitu ya, yang sudah dibicarakan tadi oleh Pak Zainal, bahwa norma itu termasuk yang paling kecil, misalkan ada keinginan untuk menyontek. Nah ini padahal cuma dalam hati gitu. Kemudian karena dia sudah terbiasa dibangun karakternya dari rumah bahwa menyontek itu tidak baik, maka dia tidak akan menyontek di sekolah gitu. Terutama dalam berbahasa, misalkannya anak-anak kita nih di zaman modern ini bahasanya luar biasa gitu, gue, lu gitu, atau bahasa-bahasa lain dikeluarkan oleh mereka. Nah ini di sekolah ini tanggung jawab dari guru untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai normatif ini. Yang keempat, menjelaskan efek atau akibat jika siswa melanggar norma-norma yang mereka langgar. Gitu. Misalkan kalau mencontek, misalkan kan guru sering tuh, bareng kalau nanti ketahuan nyontek, nanti ibu kasih nilai 0, gitu kan bagian dari penerapan dari norma-norma yang tidak sesuai gitu di sekolah. Mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan. Itu jawaban dari kelompok kami. Kalau mau ada yang mau menambahkan di kelompok 3, silahkan. Ya, baik Pak Ahmad Fakih. Kita kembalikan dulu ke penanya, Bu Sari. Ya, baik Pak. Terjawab. Terima kasih Pak Fakih. Oh iya, terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Sebelum lanjut ke miskonsepsi, mungkin ada yang mau menambahkan dari materi dari pemahaman yang sulit ini. Ada tidak, Bapak Ibu, atau kita lanjut ke berikutnya saja? Lanjut Pak. Oh iya, baik. Udah sore. Mengingat waktu juga ya, masih ada dua soal ya, dari Satu lagi. Bu Dite dan Bu Arti. Baik. To poin Pak. Langsung saja ini dari Bu Dite. Pertanyaannya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua, 3, dan kelima. Langsung saja dibahas oleh Bu Mala Jubaidah. Ibu Mala. Iya. Terima kasih Pak Syafi'i atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dite, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua, ketiga, dan kelima. Yang pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua, ketiga, dan kelima, yaitu dengan cara mengidentifikasi makna masing-masing sila dalam Pancasila. Yang paling utama, misalnya kalau kelas rendah itu harus hafal dulu bunyinya. Sila kedua bunyinya bagaimana, sila ketiga bagaimana, sila kelima bagaimana. Nah, kemudian setelah itu baru satu-satu dijelaskan. Misalkan penjelasan sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih maksudnya? Ya, ini manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Contohnya apa saja? Contohnya seperti menghormati hak orang lain, bertindak adil, selalu bersikap sopan santun, dan menghargai pendapat. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menjadi satu. Satu berarti utuh dan tidak terpecah belah. Sedangkan bersatu merupakan salah satu cara agar negara Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah diadu domba. Contohnya seperti bangga akan karya bangsa. Yang kedua menghargai perbedaan. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia.
Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penerapannya? Nah, ini pengertiannya, keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial memiliki arti bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, menolong orang lain sesuai dengan kemampuannya, menghargai hasil karya orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jadi kesimpulannya adalah sila pertama menitik beratkan kepada harkat, derajat, dan martabat diri sendiri, bahwa dirinya harus bersikap yang baik atau beradab. Sila yang kedua, kesimpulannya menitik beratkan kepada harkat, derajat, dan martabat bangsa Indonesia. Dan sila yang kelima, menitik beratkan kepada harkat, derajat, dan martabat orang lain. Baik, terima kasih Pak Syafei, itu saja. Oke, baik. Ya, jika ada yang mau menambahkan, ya, persilahkan. saya rasa sudah panjang lebar ya dijelaskan. Bu Dite ya tadi pertanyaannya, bagaimana Bu Dite? Maaf Pak, itu tadi kesimpulannya kebalik ya. Oh iya, ke iya, satu, betul, satu betul. jadi kedua, kedua jadi ketiga gitu ya. Iya, iya. Betul, Bu. Udah, Mungkin itu ini aja. aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, langsung saja mungkin ya Bapak Ibu sekalian ke yang terakhir ini, miskonsepsi dari Bu Arti. Membedakan konsep nilai, moral, dan norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akan dibahas langsung oleh Ibu Deta, Bernadetta. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Baik, untuk nilai, moral, dan norma. Untuk nilai itu adalah harga, makna, isi, dan pesan. Semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta konsep. Sehingga bermakna secara fungsional. Itu menurut Jahiri tahun 1999. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Jadi kalau nilai itu merupakan makna atau harga dari sesuatu ya. Kemudian kalau moral itu ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kemudian kalau pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Maaf, ini moral, norma ikut ke bawah ya. Sedangkan norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Norma juga bisa diartikan sebagai petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Untuk menerapkan unsur-unsur di atas, bisa dengan menugaskan siswa mencintai lingkungannya. Menerapkan hidup mencintai lingkungan, misalkan suka merawat tanaman, penghijauan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, berkebun, dan sebagainya. Jadi kalau penerapan nilai itu hidup penuh dengan keindahan dan estetika, karena tadi harga ya, makna ya. Sedangkan penerapan moral itu menciptakan keindahan, dituntut untuk berlaku bersih dan rajin misalkan. Dan penerapan norma siswa menumbuhkan perilaku indah. Diperlukan norma agama membiasakan hidup sehat, baik di rumah maupun di sekolah, dengan tujuan membentuk warga negara yang baik, bisa membiasakan mencintai lingkungan hidupnya. Itu contohnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Deta. Bagaimana Bu Arti? Saya kembalikan dulu kepada penanya. Terima kasih Bu Deta. Penjelasannya cukup. Cukup jelas ya, kalau ya. Alhamdulillah Pak. Iya, baik, terima kasih Bu Arti. Bapak Ibu sekalian, Pak dosen, Pak pembimbing, cukup atau bagaimana?
Ya, sudah luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut saja ya ke Ya. kelompok Baik, berikutnya. saya tutup dulu Bapak ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita cukupkan ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut langsung ke kelompok 4 ya. Ya. Sebentar. Itu kenapa itu orangnya ngomong apa maksudnya? Itu orangnya ngomong apa maksudnya? Baik, tadi di kelompok 4 ada beberapa materi yang sulit dan ada yang miskonsepsi. Untuk yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Ibu Nurul tentang penerapan model pembelajaran yang tepat untuk materi globalisasi di SD. Silakan bagi anggota kelompok 4 yang mau menjelaskan. Baik, saya akan mencoba membacakan jawaban dari kelompok 4, pertanyaan dari Ibu Nurul, yaitu penerapan model pembelajaran yang tepat untuk materi globalisasi di SD. Model pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tipe Jigsaw ini merupakan metode dari model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Untuk tujuan dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah agar siswa lebih aktif dengan melatih kerjasama antar siswa dalam kelompok, serta meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya. Serta selain itu juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw, siswa menjadi lebih aktif saat menyampaikan materi tentang globalisasi. Selain itu juga terdapat interaksi baik antar teman maupun dengan guru. Suasana belajar di kelas pun menjadi lebih menarik, aktif, efektif, dan tidak membosankan. Juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia. Bagaimana Ibu Nurul? Jawaban dari kelompok 4. Terima kasih Bu Trisna. Alhamdulillah sudah cukup. Sama-sama. Baik, silakan Bu Mugi. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Larasati tentang karakteristik warga negara global. Silakan. Karakteristik warga negara global. Yang pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematik. Yang kelima, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Yang keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Yang keenam, kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi. Contohnya, hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya. Yang kedelapan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, internasional. Karakteristik warga negara global inilah yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga akan mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi secara global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik, dan isu-isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban warga negara global.
Itu saja. Bagaimana Bu Larasati? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Bangga Bu Mugi. Baik, lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Deta, cara mudah menjelaskan tentang fungsi Pancasila secara konkret ke siswa. Baik, terima kasih Bu Mugi. Saya akan menjelaskan tentang cara mudah menjelaskan tentang fungsi Pancasila secara konkret ke siswa. Maaf Ibu, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya. Bentar, tolong. Sudah besar Ibu suaranya? Oke, lebih besar. Oke. Oh, lebih besar. Oke, siap. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan fungsi Pancasila secara konkret kepada peserta didik ialah dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, serta memberikan contoh langsung yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dengan membuat media pembelajaran inovatif yang diberi nama Jemuran Gembira atau Jemuran Game Belajar Mengenal Fungsi Pancasila. Nah, anak usia 7 sampai operasional konkret yang mana anak akan lebih memahami konsep apabila mengamati atau melakukan sesuatu sebagai fungsinya sendiri. Dengan jemuran gembira, contoh fungsi Pancasila, gambar sila Pancasila dikemas dalam bentuk pakaian yang bisa digantung sehingga menarik siswa seolah-olah sedang menjemur pakaiannya. Penggunaan gambar yang dikemas lebih menarik sesuai dengan tahapan ikonik teori belajar Brunner, di mana pengetahuan yang disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Gambar yang ada di baju juga sesuai dengan peristiwa yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, media ini digunakan untuk permainan sederhana, di mana siswa berlomba-lomba menggantungkan pakaian sesuai dengan simbol silanya di dalam kelas, tetapi juga bisa digunakan lebih sederhana, di mana siswa secara individu mencoba menjodohkan dengan menggantungkan pakaian sesuai dengan simbol silanya apabila guru tidak memiliki waktu yang cukup banyak. Nah, media pembelajaran ini dibuat agar siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan student center. Siswa akan dilatih berkompetisi dan kerjasama tim dengan melakukan permainan jemuran gembira yang memiliki aturan dan tata tertib yang mudah dilakukan anak untuk kelas SD. Lagi model-model yang lain dari kelompok lain boleh menambahkan. Bagaimana Bu Deta? Baik, terima kasih untuk cara pembelajaran konkretnya ya. Bisa diberikan contoh seperti apa kalau yang kaitannya dengan fungsi Pancasila, misalkan Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, konkretnya ada contohnya kah? Contohnya itu apa sih biasanya yang dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tadi contohnya apa Bu Deta? Misalnya fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oh, kepribadian bangsa Indonesia. Ya, misalnya itu kan kalau kepribadian bangsa Indonesia itu kayak kita upacara bendera ya, upacara setiap hari Senin itu misalnya nanti di situ ada kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat contoh kehidupan sehari-harinya, terus ditempel ke fungsinya sama lambang dari Pancasilanya gitu. Mungkin seperti itu Bu Deta.
Baik, terima kasih. Itu ada nyanyian-nyanyian kepribadian bangsa itulah. Pribadi. Ya itu bisa juga itu kan ya. Itu kan berkaitan dengan masalah perilaku ya, perilaku sehari-hari yang bisa dicontohkan kepribadian. Saya kira kita sudah memiliki kepribadian bangsa ya. Nah, jadi berperilaku. Tadi ada secara misalnya demokrasi Pancasila misalnya begitu ya, demokrasi yang kegotong royongan misalnya kayak gitu, budaya timur gitu ya, yang kita inginkan itu kan termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai Pancasila gitu ya. Sebenarnya itu bisa diimplementasikan dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, gitu ya, persatuan, gitu semuanya. Itu merupakan satu nilai kepribadian bangsa. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Meskipun, silakan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dasa tentang peran guru dalam menghadapi dampak negatif globalisasi terhadap anak-anak. Silakan. Boleh, ya, saya coba untuk menjawab. Menurut kelompok kami, salah satu peran guru dalam menghadapi dampak globalisasi yaitu dengan menanamkan pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai Pancasila, ilmu agama, dan ilmu pengetahuan yang baik saat di kelas. Menjelaskan tentang pengertian, contoh, maupun dampak globalisasi kepada peserta didik. Karena sekolah dasar merupakan fondasi pendidikan yang akan membentuk karakter seseorang. Tidak lupa untuk selalu bekerja sama dengan orang tua, karena sulit jika hanya guru saja yang berperan dalam menghadapi dampak globalisasi. Mungkin seperti itu Bu Desa yang kelompok kami diskusikan. Bagaimana Ibu Dasa? Ya, di situ sebenarnya perlu ditegaskan juga tentang pemahaman tentang dampak negatifnya dulu ya. Ya, apa sih? terima kasih Bu. Orang tua. Oke, silakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Paki tentang bagaimana menjelaskan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam pembelajaran di SD. Baik, coba saya bacakan ya Ibu ya. Saya akan coba menjawab. Oh ya. Silakan Bu Fani. Siapa nih? Baik. Oh, ya udah. Siapa Bu Fani aja yang dulu. Oh oke, baik. Hasil diskusi kelompok kami, bagaimana cara menjelaskan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam pembelajaran di SD. Yang pasti kita harus menanamkan dulu, memberitahu dulu apa sih itu nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai instrumental yaitu instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Dan yang terakhir adalah nilai praksis, adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Jadi kita berikan dulu pengertian apa sih dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Setelah itu kita berikan contoh-contoh yang lebih sederhana sehingga dapat diterima dan dicerna
dengan mudah oleh peserta didik, termasuk dalam contoh kehidupan sehari-hari yang sering mereka temukan. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Evi. Baik, di sini saya menambahkan bahwa nilai dasar itu adalah nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contohnya adalah TAP MPR, undang-undang, perpu, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai anti diskriminasi, dan lainnya. Jadi dari penjelasan ini nanti peserta didik bisa menentukan mana itu nilai dasar, nilai instrumental, dan mana nilai praksisnya. Begitu Bapak, Ibu. Terima kasih Bu. Ya Pak Paki. Baik, dilanjutkan. Tadi ada tentang materi yang miskonsepsi. Ada pertanyaan dari Bu Eli Ruslianti tentang membedakan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara memiliki maksud adalah sebagai hukum, semua hukum yang dibuat harus mengikuti atau mematuhi isi Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari tujuan Pancasila. Ini bermaksudnya berarti Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dengan begitu, Pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sumber dari segala hukum atau tata tertib yang ada di Indonesia. Pancasila tercantum ke dalam ketentuan tertinggi, yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi, yaitu ideologi nasional, ideologi Pancasila selain ditetapkan sebagai dasar negara, juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara. Begitu Ibu Eli. Ibu Mugi, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari Bapak Stephen tentang sikap terhadap pengaruh globalisasi. Ya, coba menjawab. Baik, mungkin di sini saya mau membacakan ya Ibu ya. Bu Maria, silakan. Ya, menjawab pertanyaan Pak Stephen. Ya Ibu, sikap terhadap pengaruh globalisasi. Sikap kita terhadap globalisasi adalah harus bisa memilih dampak dari globalisasi tersebut, mengikuti arah positif bukan kepada arah negatif globalisasi. Beberapa sikap yang harus kita miliki terhadap pengaruh globalisasi. Yang pertama, mempertebal keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mencintai kebudayaan bangsa sendiri daripada kebudayaan bangsa lain. Kemudian melestarikan budaya bangsa, baik itu seni maupun adat istiadatnya. Kemudian menjauhi kebiasaan gaya hidup dunia barat yang bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku. Kemudian terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kemudian dapat memanfaatkan iptek dan menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Gimana Pak Stephen? Ya Bu, terima kasih. Lanjut, pertanyaan dari Bapak Ahmad Zainal tentang perbedaan dan contoh antara globalisasi, modernisasi, dan westernisasi.
Bu Gimana? Anissa atau Bu Mari Ulfa, silakan. Baik, Oh, ya coba dah, saya lanjut. baca. Oh ya dah. Baik. Globalisasi adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan teknologi. Secara luas, globalisasi bisa diartikan bahwa masyarakat yang hidup dalam era ini, kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global. Contohnya adalah mudahnya mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus dan murah, luasnya kesempatan dan lahan pekerjaan bagi tenaga profesional, kemudian perkembangan teknologi yang mensejahterakan masyarakat dunia, dan satu lagi adalah jual beli online yang semakin meningkat ya. Demikian. Kemudian mutasi merupakan suatu proses perubahan cara dari tradisional menjadi cara baru yang lebih maju. Perubahan ini diantaranya meliputi aspek sistem sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah dalam bidang pendidikan, sistem belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien antara murid dan guru melalui gadget seperti buku online atau e-book, adanya kelas online, menggunakan slideshow saat guru mengajar, dan interaksi belajar melalui media sosial dan aplikasi berbasis pendidikan. Kemudian dalam bidang komunikasi, perubahan telepon rumah menjadi telepon genggam atau smartphone yang kini sudah sangat populer di masyarakat, bahkan menjadi suatu kebutuhan penting karena dengan smartphone semua orang bisa dengan mudah, maaf ini ngecas dulu Ibu, dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun lewat aplikasi pesan maupun media jejaring sosial. Kemudian yang ketiga adalah westernisasi, merupakan arus besar dalam menciptakan dan mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara Islam pada khususnya menjadi paham barat lewat dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Dalam arti lain, westernisasi bisa dikatakan sebagai identifikasi dan imitasi budaya barat. Contohnya, mulai lunturnya budaya lokal Indonesia, pergaulan remaja yang semakin bebas, cara berpakaian yang meniru budaya barat, cenderung terbuka dan memamerkan bagian tubuh tertentu, khususnya bagi anak zaman sekarang, kemudian menggunakan bahasa Inggris yang tidak tepat, misalnya cara bertutur yang mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian gaya hidup yang serba mewah dan berlebihan seperti gemar makan makanan cepat saji, mewarnai rambut, dan gaya hidup yang konsumtif. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak dosen. Ya, baik, terima kasih. Semua sudah membahas dengan sangat luar biasa dari konsep, contoh ya. Nah, itu. Jadi tentunya Bapak ya sudah hebat lah ya, misalnya Pak. Terima kasih sudah menganalisis ya dari materi-materi yang tadi dianggap sulit ya untuk dipahami, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang membahas KB 1 sampai KB 4 ya. Kemudian juga sudah membahas mengenai materi yang masih dianggap menjadi miskonsepsi ya. Nah, saya pikir Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah menyampaikan ya dengan sangat baik ya, tepat dengan berbagai contoh yang sudah luar biasa. Saya hanya ingin ini kan sedikit tadi ya mengenai model pembelajaran Bapak ya, Bapak Ibu ya, tadi nampaknya menggunakan model tadi itu model pembelajaran yang
apa ya tadi disampaikan oleh Ibu siapa ya tadi ya? Discovery ya? Nah, bukan discovery. Kooperatif. Jigsaw ya Pak. Jigsaw. Problem based learning apa jigsaw? Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, kita orientasinya nanti kalau Ibu Bapak menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan materi-materi tadi ya, itu dimohon untuk lebih fokus gitu kepada model pembelajaran yang disarankan ya. Jadi kalau tidak salah di sini nanti Bapak Ibu menggunakan atau menerapkan model pembelajaran itu dua ya. Kalau bisa itu project based learning dan problem based learning, PJBL dan PBL saja gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu akan pembelajaran itu akan berbasis kepada masalah gitu ya. Nah, berbasis kepada masalah. Nah, apa namanya pembelajaran yang berbasis kepada masalah tadi sudah saya pikir sudah diungkap ya banyak dari analisis itu karena ternyata kan kita bisa menemukan masalah-masalah yang saya pikir cukup banyak ya yang masih bisa dikembangkan lagi dan dieksplor lagi ya dengan menggunakan apa namanya model pembelajaran itu tadi. Jadi memang perangkat yang kita gunakan itu tentunya berkaitan dengan teori-teori belajar yang sudah kita pelajari, yang sudah kita analisis juga. Ya mungkin setelah pembelajaran modul 5 ini kan Bapak Ibu akan menerima atau akan menganalisis mengenai pedagogik ya. Nah di situ nanti akan terkait dengan penerapan pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, menyangkut tentang penerapan pendekatan TIPEC ya. Bapak Ibu harus sudah memahami itu TIPEC ya. Tahu ya saya kira TIPEC ya. Kemarin nanti juga kalau uji kompre kan itu ya termasuk hal-hal yang tadi sudah dibahas di analisis itu mungkin bisa juga ditanyakan nanti di dalam uji kompre ya uji komprehensif. Nah itu saran saya nanti Bapak Ibu fokus mengenai penerapan modelnya adalah PBL atau PJBL gitu ya. Kemudian tadi berkaitan dengan apa ya nilai dasar, nilai instrumen, nilai praksis gitu ya. Memang itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan ya sebenarnya ya nilai dasar itu sifatnya abstrak ya abstrak tetap ya tidak bisa diubah gitu tapi abstrak. Nah karena masih abstrak maka perlu dijelaskan dijabarkan lagi ke dalam apa namanya instrumen ya. Nah, instrumen itu adalah alat sebenarnya ya. Kalau di dalam musik itu instrumen itu alat apa nih? Tapi di sini adalah alat penyelenggaraan negara gitu ya alatnya. Alat jadi apa namanya presiden, menteri gitu ya, gubernur sampai bupati wali kota itu harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu yang sudah dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kalau Bapak Ibu teliti ya, Bapak Ibu pelajari dan menganalisa itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan sampai keadilan itu ya, itu semuanya ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi bisa diitukan ya, bisa dicocokkan nanti nilai ketuhanan itu pada pasal mana saja sih gitu ya. Kemudian nilai kemanusiaan itu pada pasal apa saja. Nah, misalnya terkait dengan kemanusiaan itu ada kaitan dengan HAM gitu ya misalnya. Nah, itu banyak HAM
HAM dalam Undang-Undang Dasar 45 kan banyak pasalnya itu kan. Nah, jadi kalau nilai praksisnya itu adalah nilai nyata gitu ya, nilai nyata yang sudah harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban Bapak dan Ibu tadi itu sebenarnya sudah ke sana gitu ya, tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata itu seperti apa gitu. Nah, dalam contoh-contoh pembelajaran tadi ya sudah dibahas juga ya, ada nilai moral, ya ada etika, ada sopan santun dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah nilai-nilai untuk mewujudkan nilai Pancasila sebagai dasar yang abstrak itu ya ke dalam nilai yang nyata gitu ya. Tapi itu melalui proses yang cukup panjang. Ya, jadi itu ya Bapak dan Ibu tentang dan secara keseluruhan sudah dibahas habis tuntas gitu ya, apa-apa yang tadi sudah disampaikan dari analisis materi yang belum dipahami dan juga materi yang masih dijadikan miskonsepsi. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, hebat semua ya, mudah-mudahan sehat ya, sehat selalu dan bisa Amin, terima kasih Bapak. Selalu Bapak. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat aktif ya, konstruktif. Terima kasih Pak. Ya, kemudian ini Pak Mas Fajar sudah masih bergabung ya. Halo, Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Ini kan rekodnya kan harus dihitung di Mas Fajar, bukan di saya ini. Bisa di-calling nggak Pak? Bapak dan Ibu? Katanya terkendala suara Bapak. Terkendala suara Pak katanya. Terkendala suara. Kata Pak Fajar. Ada di kolom chat. Oh iya ya. Ya katanya di stop Pak, di stop recordnya katanya. Ya. Pak Fajar terkendala suara katanya. Di stopnya di sini nggak bisa di saya. Mana? Sudah berhenti Pak. Sudah berhenti. Sudah di stop Pak. Sudah Pak, sudah. Oh sudah ya?